Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Om Rizky. Untuk hari ini kita mau coba liburan camping di Nyampai Camping Ground yang berada di Ciwidey, daerah Jawa Barat. Karena lagi ngehits banget, dan langsung aja kita saksikan perjalanan Cerita Om Rizky. Jangan lupa di like dan di subscribe atau di share ke teman-teman kalian, siapa tahu menjadi referensi perjalanan dan cerita-cerita kalian bersama teman serta keluarga. Oke, perjalanan kita kali ini dari Depok ke Ciwidey, Jawa Barat ditempuh dalam jarak kurang lebih 110 km. Saya langsung aja ambil tol dari UI Depok langsung menuju ke Ciwidey. Info dari adminnya si Nyampai, karena mapsnya itu sudah tepat banget. Kalian tinggal ikutin aja jalurnya sesuai dengan maps, insya Allah nggak akan kesasar nih. Perjalanan ditempuh dalam jarak waktu 4 jam karena kita banyak berhenti, lihat sana, lihat sini. Ya jadinya kurang lebih nyampainya 4 jam. Tapi untuk cuaca juga alhamdulillah di 30 derajat dan sempat turun sampai ke 26 pas kita udah sampai di daerah Bandung Ciwidey. Alhamdulillah pukul 10.30 kita sudah mau keluar tol Soreang dan sebentar lagi menuju Ciwidey. Kali ini kita nggak hanya berempat nih, tapi ada tambahan personel dari saudara-saudara kita, yaitu Kakak Malika, Mbak Dia, dan Mbak Siska. Jadi perjalanan kita kali ini tuh rame banget. Kita pakai mobil Grand Livina X Gear, alhamdulillah, ditambah dengan roof box, dan ini sangat enak banget ya. Cukup untuk kita bertujuh. Selama perjalanan menuju ke Ciwidey, udara dan hawanya juga mendukung banget, gak terlalu panas dan gak terlalu hujan. Ini kita sudah memasuki jalur kelok-kelok ya, khas Jawa Barat Ciwidey. Tapi di tengah perjalanan, hujan dan gerimis itu sempat membuat perjalanan menjadi basah. Dan saya sempat mikir, ya semoga aja pas nanti di saat di camping ground itu nggak basah, karena nanti repot banget untuk tenda. Jadi kita berdoa semoga nggak hujan pas sampai di Nyampai Camping Ground. Karena cuaca di sini tuh udah gelap banget, jadinya tuh saya khawatir banget ya. Kepikiran nih kalau sampai nggak berhenti hujannya, repot juga untuk pasang tenda. Pukul 11 siang kita udah sampai di daerah Ciwidey. Udah naik-naik dan suhunya juga udah di 20 derajat. Ya lumayan dingin, tapi untuk hujannya nih masih membuat saya was-was nih, karena kadang berhenti kadang hujan lagi. Untuk di kawasan Ciwidey ini banyak banget wisata yang menawarkan camping ground atau glamping. Mungkin rencananya ke depan kita mau coba nih di tempat wisata Ciwidey ini yang enak buat camping selanjutnya. Gak terasa di pertigaan depan kita harus belok kanan. Kalau dari arah Soreang itu di pertigaan depan nanti kalian belok kanan untuk masuk menuju ke perkebunan teh. Di sini adalah gerbang utama untuk menuju ke Nyampai Camping Ground. Pas masuk dari pertigaan ini, sepanjang perjalanan kalian akan lihat di kanan dan kiri kalian itu adalah hamparan kebun teh, bukit-bukit yang memanjakan pikiran dan mata menjadi lebih tenang. Biasanya kalau udah sampai di ketinggian, saya itu matikan AC dan buka kaca jendela mobil biar udara dari luar itu masuk dan bikin kita lebih tenang dan rileks lagi, dan menikmati perjalanan jadi lebih mengesankan. Kalau dilihat dari maps, untuk menuju Nyampai Camping Ground dari pertigaan tadi yang kita belok perkebunan teh itu kurang lebih membutuhkan waktu 30-40 menit. Ini tuh lumayan jauh juga ya ke dalamnya. Kita masuk lembah-lembah juga nih sepertinya. Ini adalah pengalaman dan perjalanan pertama saya menuju Nyampai
nyampai camping ground. Semoga hasilnya sesuai dengan ekspektasi saya. Walaupun diguyur hujan dan rintik-rintik gerimis, kadang juga udah kering lagi, tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk penasaran nih, seenak apa dan senyaman apa kalau camping di Nyampai Camping Ground. Makin jauh ke dalam, makin dingin juga nih. Udara di jam setengah 12 siang itu mencapai 20 derajat Celcius. Ya, mudah-mudahan bisa turun lagi di angka 10 ya. Karena infonya, kalau kalian bisa menemukan waktu yang tepat, itu bisa sampai 10 derajat Celcius di Nyampai Camping Ground. Jadi makin lebih penasaran lagi nih, sedingin apa. Karena di kota saya nggak ada sampai suhu segitu. Oh iya, kalau udah deket-deket sini, kalian juga harus perhatikan maps. Nanti ada jembatan kecil harus belok kanan nih. Jembatannya seperti ini. Ini jalan akses masuk menuju Nyampai Camping Ground. Setelah melewati jembatan ini, kalian akan menemukan rumah penduduk. Infonya, ini rumah terakhir sebelum kalian masuk lagi ke lembah atau ke Nyampai Camping Ground. Dan ini adalah rumah terakhir nih. Setelah lewat sini, itu sudah tidak ada rumah warga lagi dan hanya hamparan kebun teh, bukit-bukit dan jalanan yang cukup ya, kalau kalian lewat di gelap malam itu nggak ada penerangan ya, jadinya makin siang makin bagus kalau kalian nyampe ke Nyampai Camping Ground sebelum gelap datang. Awalnya sampai sini saya pikir udah deket, ternyata pas tanya warga masih jauh lagi ke dalam. Nggak jauh-jauh banget tapi butuh effort lagi dan kesabaran. Kalau kalian lihat di atas, awannya itu udah mendung banget, gelap banget, dan makin membuat saya resah dan gelisah nih. Ini kita udah ngelewatin rumah penduduk. Dari sini jalanannya itu udah rusak ya. Kayaknya harus butuh perhatian khusus nih untuk pihak-pihak terkait, supaya kalau yang mau camping di Nyampai Camping Ground itu bisa jalannya tenang, nyaman, dan gak khawatir kalau terjadi apa-apa. Karena ya di sini jalannya berbatuan, licin, apalagi kalau saat hujan itu ngeri slip ban mobilnya. Jadi buat kalian yang mau kesini, pastikan mobil dan kendaraan kalian itu harus sehat. Apalagi kalau mobilnya ceper, kayaknya nggak rekomendasi deh sampai jalanan ini dibenerin. Oh iya, kalau kalian udah lewatin rumah penduduk tadi, menuju ke arah sana itu jalurnya sudah satu jalur. Kalian nggak usah khawatir lagi kalau ketemu atau berpapasan dengan kendaraan dari arah berlawanan. Kalaupun ketemu, ya ini kalian pakai trik-trik sendiri, karena ini memang jalannya hanya cukup satu mobil. Nanti pas sampai depan akan ketemu pertigaan yang ada tandanya menuju arah Nyampai. Kalian tinggal ikutin aja petunjuk yang ada di papan tersebut. Menuju ke sana, untuk cuacanya ini sudah hujan deras banget. Saya khawatir jarak pandangan saya itu nggak kelihatan karena jalurnya ini cukup curam banget. Di sebelah kiri saya itu adalah jurang ya. Khawatir banget kalau seandainya jarak pandang terbatas sampai tergelincir. Makanya nih untuk pihak-pihak terkait mohon untuk dibenerin jalannya, untuk mengantisipasi juga kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan. Semoga pihak-pihak terkait ini bisa untuk ngebenerin jalan menuju arah Nyampai Camping Ground. Makin jauh ke dalam, hujannya makin deras. Oh ya, nanti di sebelah kanan kalian kalau udah ketemu papan, sebentar lagi sampai, itu adalah papan yang disediakan oleh Nyampai Camping Ground. Dan memang sih sebentar lagi akan sampai, tapi hujannya ini masih bikin saya resah.
Oh ya, di sebelah kanan dan kirinya nanti akan ada papan penyemangat nih, seperti sebentar lagi sampai atau papan-papan lainnya yang emang bisa menghibur kita nih. Kalau kalian mau menuju suatu keindahan itu, kalian juga butuh usaha dan effort yang lebih ya. Dan pastinya usaha itu juga akan membuahkan hasil yang bagus. Ya mungkin seperti kalau kalian ke Nyampai Camping Ground ini. Alhamdulillah sebentar lagi sampai, dan alhamdulillahnya juga saya udah melihat beberapa mobil yang antri untuk masuk ke camping ground. Oh ya, untuk info buat kalian, kalau di Nyampai ini kalian itu check-innya jam 2 siang. Sebelum jam 2 siang itu, kalau misalkan masih ada camper yang belum check out di camping ground, kalian harus menunggu nih sampai jam 2 siang. Karena memang di peraturannya itu check-innya jam 2 siang. Jadi kita harus menunggu dulu di pos portal sebelum masuk ke camping ground. Ya bagus juga sih, jadi mengajarkan kita untuk tepat waktu. Di depan itu adalah pos penjagaan yang ada portalnya. Kalian itu bisa info nih kalau mau check-in ke sini, nanti dari pihak posnya itu akan info lagi ke petugas yang di dalamnya. Karena lumayan antri juga dan ramai juga yang mau masuk, jadinya kita harus antri dulu ya. Fungsi dari petugas di pos penjagaan pertama ini akan mengarahkan kita jalur mana aja sesuai dengan kafling yang kita pesan. Karena di sini kaflingnya itu ada 80 kafling dan banyak banget, supaya kita tidak tersesat saat mau check-in di kafling yang kita pesan. Alhamdulillah kita pas sampai sini itu jam 12:15. Waktunya buat makan siang dan sholat dulu sebelum kita mendirikan tenda ya ceriters. Untuk kali ini saya itu pesan di kafling B17 karena memang hanya itu yang tersisa. Daripada harus menunggu lama lagi, ya udahlah saya pesan aja. Nah ini untuk di area B17 karena memang habis hujan jadinya ya basah banget nih. Kita akan pasang tenda mumpung hujannya itu berhenti. Sebelum pasang tenda biasanya saya lapisin untuk ground setnya dulu itu pakai terpal, supaya nanti ketika hujan dan basah ini tenda kita nggak kotor atau nggak kondensasi bahkan rembes ke dalam. Mumpung hujannya udah berhenti, langsung aja kita gas pasang tenda sebelum hujannya tiba-tiba datang lagi. Ini adalah hal yang paling menyenangkan saat kita mau camping, yaitu setup tenda nih. Karena tenda yang kita pakai itu adalah tenda tentatif yang kualitasnya juga lumayan lah. Walaupun ini tidak seperti merek besar seperti Alltrack, tapi ini itu kuat banget dan anti air. Bahannya sama persis dan ini bisa menampung hingga 8 orang. Udah gitu di tengah-tengahnya ada sekat juga. Ini yang ngebuat saya untuk memilih si tenda ini. Alhamdulillah untuk tenda sudah terpasang dan setup buat nanti persiapan makan malam pun juga sudah kita siapkan. Jadinya saya mau ngaso dulu nih, pegel banget dan ya lumayan ngantuk lah. Jadi mau rehat dulu sebentar. Ini adalah settingan tenda dari saya. Kalau kalian mau juga tenda yang mirip-mirip dengan Alltrack, kalian bisa langsung DM atau kalian klik link yang ada di deskripsi. Waktu menunjukkan pukul 5 sore dan ini tuh udah mulai gelap, jadinya kita langsung aja pasang si lampu teras supaya jadi lebih terang dan lebih nyaman lagi. Pas lagi pasang lampu untuk persiapan malam nanti, alhamdulillah dapat tetangga baru, dapat kawan baru yaitu Om Ardi. Dikirimin juga bala-bala atau gorengan bakwan ya. Lumayan buat menemani ngopi sambil ngelamun-ngelamun di teras. Alhamdulillah semoga tali persaudaraan ini tetap bisa terjalin dan kita bisa camping bersama di tempat selanjutnya. Karena waktu udah mau gelap, langsung aja saya gercepin untuk siapin makan malam nanti. Makan malam kali ini aku mau bikin chicken stick dan miso soup supaya lebih hangat nih badan karena udah capek dan lelah habis hujan-hujanan juga. Biasanya kalau untuk masak-masak saat camping itu istri menyerahkan semuanya sama saya dan dia juga alhamdulillah menikmati karena masakan saya juga lumayan enak katanya. Ini penampakan dari chicken stick yang saya buat. Semoga nanti kalian makannya pada lahap, habis itu tinggal tidur. Kayaknya untuk malam ini kita nggak akan review kemana-mana karena sudah malam juga. Alhamdulillah suasana kehangatan pun sudah terjalin. Kita di sini bercengkrama, ngobrol, tukar pendapat, bercanda, dan alhamdulillah anak-anak pun juga nggak ada yang main HP.
karena harus menikmati suasana alam yang ada di Nyampai Camping Ground. Alhamdulillah kalian makan pada lahap dan ya lumayan senang lah untuk malam ini, jadinya ada hiburan dan makin rame camping bersama kalian. Setelah makan, dan jangan lupa untuk dicuci dan langsung dibersihkan piring makannya. Makan malam sudah, beberes juga sudah, saatnya kita untuk bakar api unggun. Alhamdulillah Om Ardi ngajakin saya untuk ngobrol-ngobrol di samping tenda, karena tenda kita bersebelahan dan pas banget di tengah-tengahnya itu tepat api unggun. Jadinya Om Ardi ngajakin nih untuk bakar api unggun. Udah gitu juga Abang Zen dan adik Kazim juga belum pernah nih camping yang ada api unggunnya, jadi mereka juga sangat menunggu momen-momen kayak gini. Setelah api sudah dinyalakan oleh Om Ardi, alhamdulillah kita jadinya melingkari duduk untuk melihat si api unggun. Ada momen-momen yang sangat spesial walaupun hanya sekedar duduk dan melihat api unggun di tengah alam kayak gini. Jadi lebih menumbuhkan rasa komunikasi yang terjalin itu lebih dalam banget bersama anak-anak dan keluarga. Pastinya ini akan menjadi momen dan kenangan yang indah untuk mereka-mereka yang akan nanti dikenang di kemudian hari. Gak kerasa waktu udah jam 10 malam, mata juga udah ngantuk, cuacanya juga udah dingin, mencapai di 18 derajat Celcius. Waktunya bergegas untuk tidur, supaya besok pagi kita bisa jalan-jalan dan melihat apa aja yang ada di Nyampai Camping Ground. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi, saya membangunkan istri untuk coba jalan-jalan di sekitaran sungai yang ada di camping ground. Biasanya saya di sini tuh cuma sekedar ngobrol dan sharing-sharing apa yang sudah terjadi hari ini dan apa yang akan kita lakukan di kedepannya. Harapan-harapan serta doa semoga bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dengan hal-hal yang biasa saya lakukan bersama istri itu bisa menjadi dan menjaga rasa cinta dan sayang saya bersama keluarga. Ya walaupun cuman duduk di pinggir kali malam-malam ngobrol, bercanda, bersenda gurau, itu menjadi kenikmatan luar biasa banget buat saya pribadi dan khususnya buat anak-anak serta istri tercinta. Nah jadinya hal-hal seperti ini yang gak saya lupakan dari dulu hingga sekarang, dan semoga kedepannya juga tetap terjaga seperti ini ya, karena komunikasi itu sangat penting. Apa yang kita nggak suka, apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau, semua dan pasangan kita juga mengerti akan hal itu. Semoga bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Amin ya Rabbal Alamin. Gak kerasa waktu udah pukul 5.30, saatnya kita gulung jendela, kita buka semua ventilasi udara supaya udara-udara segar dari luar itu masuk ke dalam tenda. Waktunya juga untuk bangunin anak-anak nih, supaya bisa kedapetan jalan-jalan trekking ke area gunung. Pagi yang indah, pagi ini kita melihat hamparan kebun teh yang luas dan melihat juga para pekerja yang siap untuk memetik pucuk teh. Pagi ini rencananya kita mau trekking nanjak ke atas kebun teh, yang mana di situ ada pendopo dan ada tulisan Nyampai Camping Ground. Sayangnya kakak Malika ini masih terlelah dan kayaknya capek banget kemarin setelah seharian perjalanan menuju ke sini. Tapi nggak apa-apa, lain kali kita harus ajak dia untuk trekking. Sekarang kita jalan yang ada aja dulu. Cuaca di pagi hari ini cukup cerah, tidak kelihatan ada awan-awan mendung. Suhu udara pun juga sudah dingin, menembus di angka 16 derajat Celcius. Makanya kita langsung bergerak ke atas supaya dapat keringat nih, jadinya nggak kedinginan lagi. Sebenarnya sih kalau untuk trekking itu saya kurang suka jalan kaki ya, dan saya lebih cenderung itu sukanya naik sepeda. Tapi apalah daya, karena banyak yang memaksakan saya untuk jalan dan sudah sampai di sini juga. Jadinya sayang banget kalau sampai nggak jalan dan mencari apa aja yang ada di Nyampai Camping Ground. Cukup sekian dan terima kasih cerita dari Om Rizky kali ini. Buat kalian yang sudah setia menonton cerita Om Rizky, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah.
Nah, buat kalian yang mau juga untuk coba camping di tempat Nyampai Camping Ground ini rekomendasi banget, nilainya 9 dari 10. Secara pribadi, penilaian datang dari saya yang baru pertama kali nginap di sini. Jangan lupa di-share ke teman atau ke keluarga kalian cerita Om Rizky. Semoga bisa menginspirasi cerita Om Rizky untuk kalian semua. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.